wajahku. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk berkumpul bersama-sama, bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan yang baik pada malam hari ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Namun kami sadar benar bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas dalam pengertian akan firman-Mu ya Tuhan. Karena itu sebelum kami belajar firman-Mu, kami mohon Engkau terangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Berikan kepada kami fokus, konsentrasi, kekuatan, supaya kami dapat belajar firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini hamba juga berdoa untuk semua alat-alat yang kami pakai ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati supaya alat-alat ini boleh berfungsi dengan baik demi kelancaran pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Hamba sendiri yang menyampaikannya Tuhan. Mari Tuhan menolong, mengurapi setiap kata-kata kalimat supaya hamba bisa menyampaikan dengan baik, dengan jelas, supaya kami dapat mengerti, memahami dan dapat lakukan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami mohon juga ketika kami belajar firman-Mu, kami tahu benar bahwa setan pasti bekerja. Karena itu kami mohon Engkau jaga, lindungi kami ya Tuhan. Dalam jam pemberitaan firman-Mu, Engkau tutup bungkus kami, supaya kami dapat belajar firman-Mu dengan tenang dan baik ya Tuhan. Tuhan, kami mengaku juga di hadapan-Mu bahwa kami adalah orang berdosa, orang yang sangat berdosa di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kasihani, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Oke, baik, salam. Salam. Ya, semangat. Salam. Salam. Puji Tuhan ya. Walaupun ruangannya kecil tapi jiwanya banyak sekali ya. Puji Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini yang saya ambil dari Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat 31. Matius 27 ayat 27 hingga ayat 21. Ayat 27 sampai ayat 31. Matius 27. Ya, kalau kita sudah menemukannya, mari kita perhatikan. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya.
Mereka mengancam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepada kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Baik, demikian firman Tuhan. Salam sekali lagi. Salam. Ya, mungkin ada yang terlambat ya. Tadi tidak dengar mungkin nama saya siapa ya. Nama saya Jibril Omega, biasa dipanggil Jib ya. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah penghinaan yang Kristus alami atau penghinaan terhadap Sang Juru Selamat kita. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penghinaan yang Kristus alami ketika ia ada di hadapan mahkamah agama. Saudara-saudara, setelah Tuhan kita Yesus Kristus ditangkap dari Taman Getsemani, dia mengalami banyak sekali penghinaan dari serdadu-serdadu Romawi. Dan penghinaan yang Tuhan kita alami adalah penghinaan yang sangat hebat. Karena itu, dalam bagian ini kita akan belajar tentang penghinaan yang Kristus alami. Tetapi penghinaan yang mereka berikan itu semacam dibungkus dengan sebuah pujian atau ejekan atau hinaan. Ya, saya kasih contoh. Ada orang yang ketawa, tapi ada dua macam orang yang ketawa. Kalau ada orang yang ketawa dengan kita, ada dua macam. Yang pertama, dia ketawa karena lucu. Yang kedua, dia ketawa karena ngejek. Ya, karena mengejek. Orang bisa ketawa bersama-sama, tapi ada orang ketawa itu ketawa paksa dan mau mengejek kita. Jadi sekalipun sama-sama ketawa, tapi motivasi atau tujuannya berbeda. Ayo, saya kasih ilustrasi nih. Kucing kejar tikus, apa yang sama? Lari ya. Mereka sama-sama lari. Tapi pertanyaan kita, motivasi tujuan mereka sama atau tidak? Satu demi perut, satu demi nyawa. Ya, tikus lari demi nyawa, kucing lari demi perut. Tapi mereka sama-sama lari, tujuannya berbeda. Jadi sama-sama ketawa itu bisa beda tujuan. Sama-sama kerja bisa beda tujuan. Sama-sama melayani bisa beda tujuan. Ada orang, misalnya kita bisa saja melayani atau berkhotbah, tapi motivasi kita apa? Tujuan kita apa? Pasti bisa berbeda. Ada orang yang kalau dia melayani supaya orang lihat, oh, siapa yang ini pimpin pujian, siapa yang khotbah, oh ini, oh senang. Tapi ada juga yang melayani dengan sungguh-sungguh demi kemuliaan nama Tuhan. Tapi ada juga yang melayani dengan tujuan yang lain. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sekalipun tindakan mereka kelihatan memuji Tuhan, tetapi sebenarnya itu adalah penghinaan dan itu menambah penderitaan yang Kristus alami. Karena itu pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar pujian yang adalah penghinaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ada beberapa hal atau beberapa poin. Yang pertama adalah mereka memuji Yesus dengan menghina menggunakan jubah ungu, atau mereka menghina Yesus dengan memakaikan jubah ungu. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pujian yang adalah penghinaan yang pertama yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan dalam bacaan kita dalam ayat 28, mereka meninggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Dan juga dalam Yohanes pasal 19 ayat 2, prajurit-prajurit mengayam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu
Dan dalam Markus pasal 15 ayat 17, mereka mengenakan jubah ungu kepalanya. Saudara-saudara sekalian, jubah ungu itu kalau di zaman sekarang orang bisa pakai saja di mana saja ya. Kain ungu kita bisa jumpa di mana saja, apalagi di gereja kita. Itu biasa bulan ini ada kain-kainnya dan juga ada kain ungu di situ. Kain ungu murah, sama dengan kain yang lain zaman sekarang. Tapi perlu saudara ketahui bahwa pada zaman dulu jubah ungu atau kain ungu merupakan kain yang sangat mahal, ya, kain yang sangat mahal. Dan jubah itu jubah yang sangat mahal. Kainnya saja sudah mahal, apalagi sudah jadi jubah, itu jauh lebih mahal. Dan karena itu jubah ungu hanya dipakai oleh orang yang beruang atau orang kaya saja atau raja saja yang bisa mengenakan pakaian ungu. Tidak sembarang orang mengenakan pakaian ungu. Tetapi perhatikan di sini, Herodes memakaikan jubah ungu itu kepada Yesus, seolah-olah dia memperlakukan Yesus seorang yang besar atau seorang raja. Tetapi sebenarnya tidak lain adalah untuk menghina Yesus. Apakah yang dilakukan oleh Herodes dengan memakaikan jubah ungu kepadanya? Apakah untuk menghormati dia, memuji dia, dan menganggap dia sebagai raja? Tidak. Itu hanyalah penghinaan kepada Yesus yang dibungkus dengan seolah-olah itu suatu kebaikan, suatu penghormatan yang diberikan kepada Kristus. Kelihatannya mereka menghormati Yesus sebagai seorang raja, tetapi tidak lain maksud mereka adalah raja jadi-jadian. Ya, raja jadi-jadian itu kita tahu ya, guru jadi-jadian. Nah, itu sudah nilainya sudah negatif, jadi-jadian. Jadi mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus, atau Herodes mengenakan jubah ungu kepada Yesus, bukan mau menghormati dia karena dia besar, tetapi karena ia mau menghina Yesus. Mengapa mereka mengenakan jubah ungu kepadanya? Karena ada tuduhan orang Yahudi bahwa dia adalah seorang raja. Ya, mari kita perhatikan dalam Matius pasal 27 ayat 11. Ya. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Dalam Lukas 23 ayat 11, maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Perhatikan di sini ada pengakuan dari Yesus bahwa dia adalah seorang raja. Dan karena itu imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat mempergunakan kalimat itu untuk mengadukan Yesus dengan Herodes yang adalah seorang raja atau seorang yang besar di situ. Dengan kata lain, seolah-olah Yesus ini mau merampas jabatan yang dimiliki oleh Herodes. Walaupun di sini benar bahwa Yesus adalah raja, tapi dia datang ke dalam dunia bukan dengan tujuan untuk menjadi raja secara jasmani, tidak. Tetapi dia datang ke dalam dunia bukan untuk memimpin sebagai raja secara jasmani, tetapi melainkan untuk menebus umat manusia. Tetapi kata-kata itu dipergunakan oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala untuk mengadukan Yesus kepada Herodes. Akhirnya Herodes memakaikan dia jubah ungu sebagai penghormatan, ya, sebagai pujian. Tapi sebenarnya itu adalah penghinaan yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu penghinaan, pujian yang adalah penghinaan yang pertama. Yang kedua, mereka menghina Yesus dengan memakaikan mahkota duri. Ya, mahkota duri. Ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan seterusnya. Perhatikan di sini, mereka memakaikan dia mahkota duri. Di dalam Markus pasal 15 ayat 17, ini ayat paralelnya. Menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Dalam Yohanes 19 ayat 2,
prajurit-prajurit mengambil sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Ini merupakan penghinaan tambahan kepada Yesus. Bagaimana mereka mengambil sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepala Yesus, seolah-olah mereka memakaikan dia seperti seorang raja. Mereka memakaikan mahkota duri kepada Yesus. Tapi lagi-lagi tidak lain hanyalah mereka mau menghina Yesus. Perhatikan mahkota yang mereka kenakan pada kepala Yesus. Itu bukan mahkota dari emas. Itu bukan mahkota yang indah. Itu bukan mahkota yang dirindukan. Itu bukan mahkota yang didambakan oleh setiap orang. Tetapi itu adalah mahkota duri. Saudara-saudara sekalian, Yesus itu raja segala raja. Dia raja semesta alam. Sekarang dia dihina dengan sebuah mahkota duri. Saudara-saudara, perhatikanlah, mahkota kemuliaannya telah diganti dengan mahkota duri. Bukan saja menghina, tetapi juga membuatnya terluka dan berdarah. Ini bukan mahkota kemuliaan, tetapi mahkota yang menyakitkan atau mahkota penghinaan. Saudara-saudara sekalian, perhatikan apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus di sini. Dia mendapatkan mahkota duri. Walaupun sebenarnya dia memiliki mahkota kemuliaan, dia memiliki mahkota yang tidak dimiliki oleh manusia. Tapi sekarang dia memakai mahkota yang tidak layak dipakai oleh seorang manusia. Dia sebenarnya memiliki mahkota kemuliaannya. Tetapi sekarang dia memakai mahkota yang tidak layak dipakai oleh seorang manusia. Kalau Yesus memiliki mahkota kemuliaannya, itu mahkota yang indah, itu mahkota yang tanda kebesaran. Rindu orang pakai itu mahkota. Sekarang dia pakai mahkota duri. Siapa di sini yang rindu pakai mahkota duri? Tidak ada orang yang mau pakai mahkota duri. Pasti orang mau pakai mahkota kemuliaan, mahkota yang indah, yang dirindukan oleh setiap orang. Tetapi perhatikan di sini, Yesus memakai mahkota yang tidak layak untuk seorang manusia. Orang gila pun tidak mau pakai. Orang gila pun tidak pernah pakai itu mahkota. Tidak ada orang gila sekarang yang pergi ke hutan lalu dia cari ini tali kayu yang berduri itu lalu dia pakai di dia punya kepala seolah-olah dia raja. Tidak ada. Itu menyakitkan. Bayangkan saudara, raja. Kalau saja itu, misalnya kalau bupati saja, ada masyarakat yang memperlakukan dia seperti itu rasanya seperti tercabik-cabik, terhina amat. Tetapi bayangkan, dia raja, dia pencipta kita. Sekarang yang dicipta mengenakan mahkota duri kepada penciptanya. Saudara-saudara sekalian, ini penghinaan yang amat dalam yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, mereka menghina Yesus dengan menyembah dia sebagai raja. Ya, mereka menghina Yesus sebagai raja. Ayat 29. Mereka mengajak semua mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Salam hai raja. Tapi mereka berlutut mengolok-ngolokkan dia. Dalam Markus 15 ayat 18, kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka memberi hormat. Saya sudah bilang di sini, orang memuji kita ada dua macam. Ya, orang memuji kita, jangan pikir orang memuji itu semuanya baik. Tidak. Ada orang memuji itu dengan tujuan mengejek kita. Ya, ada. Misalnya ada pendeta lewat, ada nakal sih, wih pak pendeta lewat. Nah kira-kira dia pun kata-kata itu mau menghina atau memuji. Jadi pujian sendiri pun belum tentu. Karena itu kalau ada orang angkat-angkat saudara jangan kepala besar dulu. Saya kemarin ada sekali bilang luar biasa, luar biasa. Saya bingung luar biasa dalam hal apa? Apakah
Apakah karena pelayanan kami memang sudah luar biasa? Lalu saya tanya, Kak, luar biasa dalam hal apa? Lalu dia kasih tahu, aduh, terlanjur kepala besar, tapi bukan tujuan dia mau bilang luar biasa untuk itu. Untuk yang lain kamu sudah luar biasa. Tapi kita mengira bahwa orang bilang luar biasa, luar biasa. Tapi luar biasa dalam hal apa? Itu sama dulu, orang kaya dalam hal apa? Kaya monyet. Jadi jangan terlalu cepat-cepat dulu. Kalau ada orang memuji, kita terlalu cepat-cepat dulu. Ya, jangan cepat-cepat. Karena apa? Bisa saja pujian orang itu menghina kita. Weh, kalau dia bawa motor, padahal mau menghina kita kalau naik motor, ini ada miring ke belakang. Seolah-olah dia bilang, wih, bawa motor terlalu bagus, mantap. Lu pun bahasa Inggris ini luar biasa. Padahal dia tahu lu jatuh bangun di sini. Dia ada ketawa dalam hati tapi dong, mantap ini, teruskan. Kau tuh boleh berkepala besar, semulai lidah dong patah-patah lain. Patah-patah lain, begini ketemu yang orang yang rendah hati, saya mengerti. Dia mau apa? Lalu kita bilang, ternyata saya mesti di bawah. Ya ternyata saya tidak tahu bahasa Inggris yang sebenarnya. Tapi saya sudah terlanjur berkepala besar. Karena saya hanya tahu bilang I love you saja. Orang bilang, wih, di pun lidah ini luar biasa. Tapi ingat, jangan cepat-cepat. Itu bisa penghinaan bagi saudara. Karena itu, tidak semua pujian itu adalah pujian yang sungguh-sungguh. Bisa saja pujian itu adalah penghinaan sebenarnya. Ya, mereka menyebut Yesus, salam hai raja orang Yahudi. Mereka lakukan apa? Mereka sujud. Mereka sujud di hadapannya, lalu menyembah dia. Ini kalau orang yang hanya lihat dari jauh, orang rohani luar biasa. Berlutut. Tetapi begitu kita melihat di sini, mereka berlutut, tapi bukan berlutut mau menyembah Yesus. Tapi mereka berlutut mau menghina Yesus. Mau olok-olok Yesus. Lu ini yang raja toh? Sekarang potong susiksa habisan lu. Sekarang potong sujud di lu. Lu raja toh? Bayangkan itu. Memperlakukan sang juru selamat. Memperlakukan Allah sendiri seperti itu. Itu merupakan penghinaan yang sangat hebat. Itu sama dengan saudara habis berikan uang kepada orang lain. Berikan 200.000 lalu dia terima. Terima kasih kakak lalu dia ambil buang ke tong sampah. Saudara pasti sakit hati itu. Ya, pasti sakit hati. Saya memberi kepada dia karena tujuan saya mau membantu dia. Tapi yang dia lakukan menghina. Saudara-saudara sekalian, mereka menyembah Yesus, mereka memuji Yesus, tapi mereka tidak memuji dia sebagai raja yang sungguh-sungguh, sebagai raja dan juru selamat dengan sungguh-sungguh. Tetapi mereka menyembah dia hanyalah untuk menghina dia. Mereka menyebut dia raja, tetapi tetap yang dimaksudkan oleh mereka adalah raja jadi-jadian. Tetapi penghormatan yang mereka berikan seolah-olah Yesus raja yang sungguh-sungguh yang patut mereka hormati. Tetapi jauh berbeda dengan hinaan yang sangat keji. Mereka memuji Yesus, tapi mereka menghina Yesus dengan keji. Saudara-saudara sekalian, kalau kita misalnya bisa melakukan sesuatu yang besar, kita bisa sudah buat banyak hal untuk orang ini, tapi dia malah menghina kita di depan orang. Kita pasti marah. Kita pasti marah luar biasa. Kita sudah bantu dia, kita sudah angkat dia punya hidup, tapi begitu dia besar, dia mengkhianati kita. Itu luar biasa penderitaan, penghinaan itu. Bayangkan Yesus ini pencipta kita, Yesus ini Allah kita, Yesus ini Tuhan kita. Sekarang dia dihina dengan sangat keji, dengan sangat menyakitkan. Saudara-saudara sekalian, perhatikan di sini ada 3 hal yang telah kita pelajari. Pertama apa tadi? Mereka menghina Yesus dengan apa? Memberikan dia jubah ungu, memakaikan dia jubah ungu. Yang kedua, mahkota duri. Yang ketiga, menyembah dia sebagai raja. Ya, menghina dia dengan sembah dia sebagai raja.
Saudara-saudara sekalian, Yesus itu raja sungguh-sungguh. Yesus itu raja di atas segala raja, tapi sedang diperlakukan dengan tidak ada rasa hormatnya sedikit pun. Saudara-saudara sekalian, Yesus tidak pernah melakukan kejahatan apapun. Yesus tidak pernah melakukan dosa apapun. Tapi mereka menghinanya, mereka memperlakukan dia seperti seorang yang telah kehilangan hak asasi manusia. Memperlakukan dia dengan semena-mena. Ini tidak layak. Belum lagi mereka meludahi dia, itu penghinaan secara langsung. Mereka meludah mukanya dengan ludah. Bayangkan itu. Orang meludah kita punya muka itu penghinaan, sama dengan harga diri itu dibanting-banting ke tanah. Pernah naik motor dulu di Kupang, begitu naik motor lari ngebut nyalip di orang, karena sudah terlalu mepet jadi orang duduk buang ludah di muka untuk pakai helm. Rasa sangat terhina karena telah meludahi orang. Bahkan ada orang dulu mitos, ya, lu buang ludah, lu lihat cowok jelek, nona cantik di sini, buang ludah nanti kena dengan yang jelek, itu mitos, ya. Tapi bagaimanapun juga kita bisa melihat bahwa kalau diludahi oleh orang itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Seolah-olah kita disampah di dia punya muka, ya. Saudara-saudara sekalian, dari tiga hal ini kita bisa melihat bahwa penghinaan yang Kristus alami adalah penghinaan yang hebat. Saudara-saudara sekalian, apakah Yesus layak menerima penghinaan ini? Apakah memang Yesus layak mendapat penghinaan ini? Dia tidak layak. Dia bukan orang yang melakukan kesalahan. Sekalipun ada seorang penjahat, tidak pernah diperlakukan seperti itu. Pasti dengan kekerasan, tapi tidak bermain halus, tetapi menyakitkan. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengalami semuanya ini. Itu bukan karena dia bersalah. Itu bukan karena dia berdosa, tetapi karena dosa saya dan dosa yang saudara lakukan. Dia dihina seperti itu karena dosa kita, karena kehinaan kita. Dia tanggung itu semua. Saudara-saudara sekalian, mari kita perhatikan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4-6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dan dipukul dan ditindas, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Perhatikan, kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus. Saudara-saudara sekalian, Yesus mengalami semuanya ini bukan karena dia bersalah, tapi karena menggantikan posisi saya dan saudara. Dia mengalami semuanya itu bukan karena dia layak mendapatkan itu, tetapi dia sedang menanggung kesalahan kita, sedang memikul segala dosa yang telah kita perbuat. Baik itu dosa kecil, dosa maki orang tua, dosa melawan orang tua, dosa apa saja yang kita perbuat, dia pikul semuanya itu. Saudara, setelah Yesus, penghinaan yang Yesus alami ini bukan penghinaan. Kalau kita melihat dalam film, Yesus dihina itu setelah dia dicambuk, ya. Setelah dia dicambuk, begitu sudah dicambuk sampai habis-habisan, mereka mengenakan dia mahkota duri. Sudah hancur-hancuran. Kalau saudara pernah nonton film The Passion of the Christ, di mana dia mengalami pencambukan yang sangat hebat sampai dia bermandi darah, dan dalam kondisi seperti itu orang datang pakaikan dia mahkota duri, hina dia, berlutut di depan dia, kenakan jubah ungu. Itu betul-betul menambah penderitaan yang dia alami, menambah sekali. Kalau saudara lagi misalnya dulu waktu kami masih kecil nih, kalau ada orang tua yang stroke, yang lumpuh, ya
Misalnya ke bapak, ya saya kasih contoh. Kami dulu waktu masih kecil, kalau ada orang begitu kami suka ganggu. Ya, suka ganggu. Kalau Sulaiman begitu kan pasti lu marah sekali kan. Tapi lu bisa tangkap potong? Tidak bisa. Lu bisa bikin apa dengan potong? Tidak bisa. Sama dengan itu, Yesus sudah hancur-hancuran, sudah bermandi darah, dan sedang mengalami penderitaan yang sangat hebat itu. Yesus mendapat 3 penghinaan, bahkan 4 penghinaan ini. Karena saya dan saudara. Karena dosa saya dan saudara, kita diganti oleh Yesus. Bukan karena dia layak, bukan karena dia bersalah, bukan karena dia berdosa, tetapi karena ia sedang menanggung dosa-dosa kita. Sehingga kita disucikan oleh darahnya. Di dalam surat 1 Petrus, dikatakan dalam ayat 17-18, kalau saya tidak salah ingat, dikatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal, tiada noda dan bercerai. Mungkin kita bertanya, penderitaan yang Yesus alami itu berapa berat sih? Kita juga bisa menderita seperti itu, bisa juga tanggung seperti itu. Saudara perlu renungkan satu ini. Hanya satu-satunya manusia yang tidak berdosa tapi dihukum. Itu penderitaannya bukan main. Yesus tidak berdosa tapi dia menerima hukuman. Saudara kalau dihukum masuk penjara 12 tahun, 13 tahun karena membunuh orang, saudara layak mendapatkan itu. Saudara merasa, ya sudah, saya memang harus dan selayaknya mendapat keadilan seperti ini. Tapi misalnya kalau saudara tidak melakukan kejahatan, lalu saudara dituduh, lalu saudara masuk penjara. Waktu dituduh saja sudah menderitanya bukan main. Saudara tidak bersalah, tapi saudara yang dihukum. Yang kedua adalah Yesus di sini menanggung dosa seluruh dunia. Dia sedang memikul dosa dunia di situ. Perhatikan bahwa Yesus adalah satu orang tapi menanggung dosa seluruh dunia. Ditimpakan kepadanya. Maka ketika dia berada di Taman Getsemani, dia benar-benar ketakutan yang luar biasa. Lalu ada agama lain bilang, oh Allahmu kok bisa bertakut-takut begitu. Itu bukan karena Yesus bukan Allah makanya dia takut. Dia juga adalah manusia, ya. Jadi dia mengalami ketakutan sebagai manusia, sebagai Allah dia tidak bisa takut. Dan saudara-saudara sekalian, ketika Yesus ada di Taman Getsemani sampai dia peluhnya keluar seperti tetes-tetes darah. Mengapa bisa seperti itu? Itu adalah gejala yang sangat diakibatkan oleh ketakutan yang sangat amat dalam terhadap sebuah kematian. Sampai dia mengeluarkan keringat darah. Mengapa demikian? Karena dia lagi melihat beberapa jam lagi cawan murka Allah akan ditimpakan sepenuhnya kepadanya di atas kayu salib. Dia akan terima itu. Dan di sini kita mempelajari perjalanan dia menuju tempat penderitaan tertingginya, yaitu di atas kayu salib. Ini benar-benar jalan penderitaan, jalan kesengsaraan yang dialami untuk menebus saya dan saudara. Sehingga saudara yang percaya kepadanya, saudara tidak lagi akan menerima murka Allah, melainkan saudara telah diperdamaikan dengan Allah oleh karena penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, Yesus telah menanggung itu, sehingga dengan saudara percaya kepadanya, saudara akan dibebaskan dari dosa-dosa yang saudara telah berbuat. Dengan saudara beriman, saudara percaya kepada Dia, saudara diampuni, disucikan dari segala dosa-dosa saudara. Bahkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Kalau saudara pelajari, kalau saudara tidak punya iman kepadanya, atau saudara tidak mau percaya kepadanya, saudara akan menanggung semua dosa-dosa saudara di dalam api neraka. Tapi kalau saudara percaya kepadanya, saudara punya dosa diampuni seluruhnya, dan saudara diberikan hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa, tidak akan dihukum, melainkan beroleh hidup. Kamu yang percaya, kamu memiliki hidup yang kekal. Dalam Roma pasal 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mengapa tidak ada penghukuman? Dalam Roma pasal 3 ayat 24, kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara sekalian, kamu tidak dihukum karena kamu beriman kepada Yesus. Itu bukan karena kamu, bukan karena jasamu, tetapi karena jasa Kristus yang diberlakukan bagi saya dan saudara yang percaya. Karena itu saudara-saudara sekalian, hidup yang kekal itu tidak ada di dalam siapapun juga. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya mereka selamat. Hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Saudara-saudara sekalian, sekarang saudara telah tahu bahwa Yesus telah mati, menderita untuk menebus dosa saudara. Dan dia berkata, sudah selesai. Apa yang selesai? Seluruh hukuman dosa saudara telah dipikul oleh Yesus di atas kayu salib. Nah, sekarang tanggapan kita. Apa tanggapan kita terhadap penebusan yang Kristus alami? Kalau kita melihat dari pelajaran kita, tanggapan yang benar adalah percaya kepada Dia supaya kita tidak dihukum, tidak menerima hukuman. Tapi tanggapan yang kedua adalah menolak Dia. Kalau menolak artinya kita menolak keselamatan hidup yang kekal, dan kita akan dihukum di dalam neraka. Upah dosa ialah maut. Karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Roma pasal 6 ayat 23. Saudara-saudara sekalian, sekarang saudara tinggal memilih saat ini. Saudara mau percaya kepada Yesus atau tidak? Saudara mau terima Dia sebagai juru selamat dalam hidup saudara atau tidak? Tidak peduli saudara sudah berapa lama jadi orang Kristen. Tidak peduli saudara sudah ditambah sini atau belum. Tidak peduli. Kalau saudara tidak percaya kepada Yesus, saudara tetap akan masuk neraka. Sekalipun saudara menjelis, ya itu jabatan tidak pernah menjadi jaminan. Kan saya sudah jadi menjelis, kan saya sudah jadi pendeta. Lalu Yudas, dia rasul, tapi dia tidak percaya kan? Kalau rasul saja bisa, mengapa menjelis tidak bisa? Kalau rasul saja bisa, mengapa pendeta tidak bisa? Jangan pikir pendeta semua masuk surga. Lalu ada jemaat, ada satu cerita begini. Lalu ada jemaat yang meninggal. Begitu meninggal, dia pergi ke neraka. Pendetanya sudah meninggal lebih dulu. Dia pergi ke neraka. Begitu mereka sampai di neraka, dia disiksa dalam neraka. Lalu dia menengok ke samping, ada Pak Pendeta. Lalu dia, seorang Pak Pendeta juga ada di sini. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya di sini penekanannya adalah jabatan tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa. Apapun jabatan kita, tidak pernah bisa menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah iman di dalam Kristus Tuhan kita. Itulah yang menyelamatkan kita. Bukan juga karena kita baik, bukan karena kita banyak berbuat baik. Selamat itu bukan karena kita baik. Selamat itu bukan karena perbuatan baik. Tetapi selamat itu hanya karena iman dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Itu dikatakan, itu bukan karena usahamu, itu bukan pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Jadi karunia Allah saja kita bisa selamat. Jangan tambah lagi embel-embelnya. Kita juga sudah selamat, jadi kita harus tambah pada keselamatan itu perbuatan baik. Supaya iman ditambah dengan perbuatan baik supaya selamat. Tidak bisa. Iman saja yang menyelamatkan kita. Perbuatan baik adalah buah dari iman kita. Buah dari iman, bukan syarat. Keselamatan itu syaratnya iman, bukan perbuatan baik. Saudara kalau mau daftar kuliah, syaratnya ijazah, bukan surat kelakuan baik. Syarat masuk surga itu adalah iman. Sebagai orang yang sudah selamat, sudah dapat Roh Kudus, dalam Efesus pasal 1 ayat 13, waktu kamu percaya, kamu dibateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam kamu dan melahirkan buah-buah roh
dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Maka orang yang percaya kepada Yesus sungguh tidak mungkin hidupnya biadab luar biasa. Tidak mungkin. Pasti dia akan mengalami perubahan. Walaupun tidak semua perubahan dalam hidupnya, tapi pasti dalam aspek-aspek tertentu dia sudah bisa berubah. Kalau orang setelah percaya Yesus dulunya suka memaki, bisa berubah. Saya ini suka memaki, salah sedikit saya bisa maki habis-habisan. Tapi setelah percaya kepada Yesus, Tuhan merubah saya sehingga saya bisa berubah dari cara hidupnya. Saudara-saudara sekalian, karena itu percayalah, terimalah dia sebagai juru selamat. Saudara pasti selamat. Ya, saudara akan mendapat istirahat dalam damai ketika saudara percaya dan saudara mati. Ingat, percaya Yesus itu sampai boleh ditunda, beli pakaian boleh ditunda, besok masih ada. Tapi percaya Yesus jangan ditunda. Saudara kalau percaya Yesus tunda, saudara kan tidak tahu kapan saudara mati. Atau ada yang tahu di malam? Ada yang mati? Tidak ada yang tahu ya. Saya sendiri yang berkata ini tidak tahu. Keluar dari sini kaget saya naik motor, auto limpas, habis, mati. Saudara bisa, kasihan. Ya, tapi kalau saya tidak percaya kepada Yesus, kasihan saudara tidak menyelamatkan saya. Tapi kalau saya sudah percaya kepada Yesus, mati kapan saja dalam keadaan tenang atau tidak tenang. Ya, ada orang di Facebook, kalau ada orang meninggal, telah meninggal dunia dengan tenang. Saudara, kalau sudah percaya Yesus dengan maronta juga tetap masuk surga. Ya. Karena itu ada istirahat dalam damai, rest in peace. Istirahat dalam damai, itu bahasa Inggris sendiri. Kalau saudara ketik-ketik rip, ada dia rip di Facebook, itu artinya istirahat dalam damai. Kalau orang belum percaya Yesus jangan rip, kasihan. Kenapa? Dia tidak istirahat dalam neraka. Ya, ingat dalam kitab Wahyu dikatakan disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bahasa Inggrisnya no rest. No rest, tidak ada istirahat di dalam neraka. Dan sudah bilang rip, kasihan dia, rip apa? Musuh lihat di sini. Tapi kalau saudara orang percaya, saudara pasti masuk surga. Ya. Ayat yang terakhir yang saya ingin berikan, coba satu orang baca dalam Yohanes pasal 10 ayat 27, 28, 29. Kasih keras. Yohanes pasal 10, 27, 28, 29. Kasih keras. Domba-dombaku. Ya, Yohanes 10 ayat 27. 28, 29. Ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan di sini. Domba ini orang percaya. Pertama dikatakan, aku memberikan hidup yang kekal. Kekal ini artinya selama-lamanya. Ya. Dan mereka pasti. Kalau sudah kekal, itu sudah pasti. Tapi ditambah pasti. Tapi kekal itu selama-lamanya. Aku memberikan hidup yang kekal dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Perhatikan di sini, kekal pasti selama-lamanya. Ini kata tidak jauh berbeda, tapi diulang secara 3 kali di situ. Itu menunjukkan bahwa orang kalau sudah sekali percaya Yesus, Yesus akan pelihara hidup dia sampai pada hidup yang kekal. Perhatikan di situ juga, tanganku yang memegang mereka. Bapakku lebih besar dari siapapun, siapa menebut mereka dari tangan Bapa. Tadi sudah ada 3 kalimat penting. Sekarang ada 2 tangan yang memegang. Tangan Bapa, tangan Yesus. Nah, setan mana yang dapat rebut saudara dari tangan Yesus? Karena itu, kalau saudara percaya Yesus, hari ini, malam ini, saudara dijamin keselamatannya. Saudara dijamin keselamatannya. Kalau saudara mau membaca lebih jauh lagi di dalam Roma pasal 8, ayat 29-30, ya, mereka yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya, mereka juga dibenarkannya, mereka dipanggilnya, mereka dibenarkannya, mereka dimuliakannya.
Jadi tujuan dari saudara dipilih supaya saudara diselamatkan. Ingat, Tuhan telah memilih sebelum dunia dijadikan. Saudara yang percaya itu orang pilihan. Saudara, maukah saudara percaya kepadanya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Hari ini saya tidak berkhotbah berkat bagi saudara. Saya punya siap khotbah banyak. Saya ada khotbah tentang berkat, tentang apapun. Tapi saya malam hari ini lebih memilih berkhotbah dan memberitakan kepada saudara. Saudara harus percaya Yesus. Saudara diselamatkan. Ini lebih penting daripada hal-hal yang lain. Karena buat apa saudara beroleh ini seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawa? Itu kata Yesus ya. Lu punya seluruh dunia, tapi lu mati masyarakat, apa gunanya itu? Tidak ada guna. Tapi kalau lu punya iman kepada Yesus, lu percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, hidup di dunia susah gampang, tapi nanti di sana air mata tidak ada. Ya, benar-benar istirahat bersama Yesus. Kita di dunia kalau bilang ini pengenalan sama-sama, nanti sampai di sana baru ya, oh Tuhan Yesus itu begini, mancung, kariting, atau bagaimana. Sekarang kan kita hanya lihat di gambar, itu bukan Tuhan Yesus itu di gambar itu. Itu karya-karya orang yang melukis bagus saja, misalnya Leonardo da Vinci. Begitu saudara lihat dia begitu mancung sekali, agak keriting saja. Itu sebenarnya bukan suatu Tuhan Yesus itu hari belum ada Canon. Itu hari belum ada IG. Ya, itu hari belum ada HP. Ya. Jadi itu hanya karya orang-orang. Saudara sekarang tidak mengenal, atau ada yang sudah lihat Yesus pemuka? Kalau ada yang saya tanya, Tuhan Yesus kariting, aman tuh. Dia manusia sungguh-sungguh seperti kita. Dia tinggi kah, pendek kah? Dia lesung atau tidak, atau dia bingsung? Kalau saudara percaya pada Yesus, saudara akan melihat Dia. Kalau saudara tidak percaya, saudara akan disiksa. Sekarang pilihan ada di tangan saudara. Maukah saudara percaya kepada-Nya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Kalau saudara mau, terima Dia sebagai Juru Selamatmu malam hari ini. Ya, kita menyanyi satu lagu, tidak usah pakai musik. Kita renungkan lagu ini. Hidup Jemaat nomor 33, suara mukul yang harum memanggil diriku. Sambil kita renungkan firman Tuhan. Suara